semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian semuanya yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu. Mari kita awali ibadah kita. Kita mau tunduk sejenak. Kita mau saat teduh sejenak, mengenang, mengingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita selama satu minggu ini. Pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang kita terima selama satu minggu ini. Sambil kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk hadirat Tuhan, mari kita lepaskan semua beban-beban yang merintangi kita. Kita taruh di bawah kaki Kristus. Kita akan masuk setelah itu dalam doa memulai ibadah kita. Mari kita mulai. Kita tunduk kepala sejenak. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengingat betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami, betapa anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kau menuntun kami Tuhan selama satu minggu ini. Kau membimbing kami senantiasa di jalan-Mu Tuhan. Kami merasakan kasih setiamu, penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, berkat-Mu, perlindungan-Mu, kesehatan yang anugerahkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, betapa berharganya kami di mata-Mu Tuhan. Kau pelihara kami, Kau jadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Engkau begitu memperhatikan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersekutu bersama di tempat ini. Kami berkumpul Tuhan, kami ingin meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami juga rindu Tuhan, mendengarkan Tuhan pesan-pesan-Mu bagi kami hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu hari ini menjadi rema dalam hidup kami. Memberkati kami Tuhan, menguatkan kami, menyembuhkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau awali ibadah kami ini Tuhan, menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama-Mu ditinggikan, dimuliakan di tempat ini Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Jika ada kuasa roh-roh jahat yang mencoba mengganggu kami, mengganggu pikiran hati kami bersepakat ya Tuhan, kami tolak, kami halau di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh Kudus yang berkuasa, yang bekerja di tempat kami, di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua yang turut ambil bagian dalam pelayanan hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua tak terkecuali ya Tuhan. Tuhan berkati mereka para pelayan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur dan terima kasih. Kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bersukacita pada pagi hari ini, siang hari ini, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Terima kasih Engkau baik Tuhan buat kami. Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu.
untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Sekali lagi, Bapakku rindu, Bapakku rindu menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam untuk menyembahmu. Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkanku Tuhan, layakkan aku. Bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait. Saya undang Bapak Ibu bagian berdiri bersama-sama. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Diam dalam bait-Mu. Diam dalam bait-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Mari lambaikan tangan kita. Kita akan siap memuji besarkan nama Tuhan karena Dialah yang layak kita tinggikan. Amin. 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 Sekali lagi amin. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Karena Dia kuat dan perkasa buat kita. Oh, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya.
semuanya. atas dunia. Amin. Yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia. Yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah hidup selamanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Dialah Raja buat kita semuanya. Amin. 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 Kita berjalan bersama Tuhan pada siang hari ini. Ada Dialah sumber kekuatan kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan
keras lagi ya. Amin. Kita adalah pilihannya dari Tuhan. Haleluya. Kita umat pilihan yang dipercayakan buat kita semuanya. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Kau Tuhan yang mulia.
kita semua adalah anak-anak pilihan Tuhan. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik persembahan pada siang hari ini. Saya minta membawakan kantong persembahan. Shalom Bapak Ibu semuanya, mari kita persiapkan persembahan kita. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah yang Kau nyatakan buat kami hadir di tempat ini Tuhan, di rumah-Mu. Terima kasih Kau izinkan kami untuk membawa persembahan kami. Nyatakanlah kuasa-Mu atas kami semua Tuhan. Biarlah persembahan yang telah kami siapkan dengan hati kami Tuhan boleh berguna buat keberlangsungan rumah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan, ku bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima
Kita bersyukur hari ini kita sudah dalam rumah Tuhan di hari Sabat. Bagi orang Yahudi Sabat itu jatuh pada hari Sabtu, tapi bagi kita jatuh pada hari Minggu karena dimulai dengan hari yang berbeda. Pada intinya sama, yaitu pada hari ke-7, di mana kita berhenti dari kesibukan kita. Pada saat kita berhenti, kita mencari Dia, datang ke dalam baitnya bersama-sama. Dalam baitnya ini sebagai bengkel rohani, kita coba untuk diperbaiki, dibenahi, diajari, dibimbing, agar kelak kita menjadi kendaraan yang baik, kendaraan rohani yang baik, yang berguna dalam kehidupan ini. Pada hari ini saya ingin membagikan pergumulan saya juga yang seringkali saya tanyakan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, setelah kami diselamatkan, setelah kami ditebus, kami harus berbuat apa ya Tuhan? Karena hidup ini pendek, menurut kemauan Tuhan. Jangan sampai kami salah melakukan bekal hidup yang keliru, sebab kalau kami sudah pulang kami gak bisa balik lagi Tuhan. Apa sih yang harus kami lakukan Tuhan sebagai seorang yang percaya? Di Indonesia ini, di dunia ini banyak agama. Tiap-tiap agama mengajarkan umatnya ini dan itu. Dan jangan sampai kita termasuk agama yang terjebak pada ritual-ritual dan acara-acara ibadah saja, tapi kita akhirnya nggak mengenal Tuhan dengan benar. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan seperti yang Tuhan mau. Itu artinya terjebak. Makanya perlu ditanyakan, diselidiki sebetulnya apa sih yang Tuhan mau kami lakukan selama kami hidup di dunia ini. Kita semua tahu bahwa kekristenan bukan cuma ritual, acara-acara agama, tapi kekristenan itu hubungan pribadi. Hubungan kita dengan Tuhan. Sama seperti kalau saudara bisa umpamakan seperti hubungan orang tua dan anak, seperti hubungan suami dan istri. Begitulah kekristenan. Jadi bukan cuma beragama. Sebab kita khawatir beragama itu isinya cuma acara-acara saja. Acara beribadah harus begini, harus begitu. Menghadap ke sini, menghadap ke itu. Hari ini, hari itu. Gitu. Nah, itu ritual namanya Ibu Bapak. Dan Tuhan sesungguhnya tidak menyukai itu, karena Tuhan inginkan kita berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Seperti hubungan mempelai, seperti hubungan suami istri, seperti hubungan anak dan orang tua. Itulah yang dituliskan dalam Alkitab. Kita disebut anak, dia Aba Bapak, kita mempelai Kristus, dia mempelai laki-lakinya. Itu semua menggambarkan hubungan pribadi. Karena itu muncullah tema firman Tuhan hari ini, yang bertema apa yang harus kita lakukan agar kita berkenan kepada Tuhan. Kita diselamatkan, lalu apa yang kita lakukan? Beribadah saja nggak cukup. Membaca Alkitab saja juga baik, tapi nggak cukup. Menyumbang baik, tapi nggak cukup. Bukan nggak cukup, artinya bukan itu yang menjadi inti, walaupun yang lainnya perlu. Nah, ada satu ungkapan dari seorang pemimpin agama yang saya baca di sosial media. Pemuka agama ini berkata begini kepada umatnya waktu itu, dia ceramah. Bapak Ibu jangan yakin dulu kita masuk surga. Dia berkata kepada umatnya begitu. Jangan yakin dulu, atau jangan so tahu lah kita kayak pemilik surga aja gitu. Jangan yakin dulu. Karena mungkin pemimpin agama ini sadar tidak ada dasar buat dia untuk meyakinkan kita semua surga. Dasarnya apa? Apa jaminannya masuk surga? Perbuatan kita, dosa kita terus bertambah. Tidak ada yang mengurangi. Rupanya pemimpin agama ini sadar. Dia ingin menyadarkan kepada umatnya, jangan yakin dulu kita masuk surga. Jangan yakin dulu bahwa agama kita yang paling sempurna. Itu kan cuma anggapan kita aja selama ini membela diri. Karena dia bilang agama kita banyak ritualnya, banyak acara-acara.
Kita sendiri nggak tahu siapa Tuhan kita. Malah ada satu pemimpin agama besar berkata, dalam kitab suci kita mengatakan Allah nggak ada. Kita nggak pernah menemukan dalam kitab suci bahwa Allah itu ada dalam kitab suci kita. Nah itu menjadi pertanyaan dia. Rupanya saya bersyukur pemimpin agama besar ini sadar. Gimana dengan kita? Kita orang Kristen juga kan disebut orang beragama. Tapi saya sudah menyinggung di awal tadi, sebetulnya kita bukan sekedar beragama, tapi kita berhubungan pribadi. Nah kalau berhubungan pribadi, mestinya kita kenal pribadi itu. Kita bukan cuma tahu Allah yang akbar, Allah yang besar, Allah yang hebat. Tapi Allah itu kita kenal. Ternyata kita bersyukur, kita kenal nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Anda kenal nama suami Anda? Anda kenal nama bapak Anda, ibu Anda? Kenal. Karena dia yang melahirkan, karena dia yang menikahkan, kita kenal namanya. Kita bergaul dengan dia tiap-tiap hari. Nah kita bersyukur untuk itu, kita juga kenal Tuhan kita, nama Yesus Kristus. Yang berawal dulu menyebut dirinya Yahweh, tapi sebetulnya Yahweh itu juga karena tidak bisa disebut namanya kan dia singkatan dari YHWH. Jadi orang-orang Yahudi menyebutnya Yahweh. Orang Yahudi tidak berani menyebut karena begitu kudusnya nama itu lalu diganti dengan Adonai. Terus dengan kata LL, bisa Elohim, El Shaddai, apa. Namanya sendiri nggak ada, itu cuma jabatan saja. Tapi dia hadir dari Allah yang tidak terlihat, tidak dikenal itu menjadi Allah yang dikenal. Dia membentukkan dirinya jadi manusia. Dia harus dilahirkan dari rahim manusia namanya Maria. Nanti kita rayakan pada saat Natal. Dan dia menyebut dirinya sebagai Allah yang Immanuel dan namanya jelas Yesus Kristus. Yesus itu artinya pembela, penebus. Kristus itu artinya diurapi atau sama dengan Mesias. Jadi dia pembela, penebus yang diurapi. Dan satu-satunya manusia yang disebut dengan pembela, penebus yang diurapi cuma Yesus. Tidak ada nama lain. Kalau orang Meksiko menyebut nama Yesus tapi bukan Kristus dia. Ada banyak nama Yesus. Yesus itu sama dengan Yosua karena Yosua juga pembela, penebus, pejuang. Ya, Yakob juga sama, Yakobus itu sama, Yakobus, Yakub, ya, Yesus itu sama. Artinya adalah pembela. Tapi Kristus itu cuma satu. Dia yang diurapi, dia satu-satunya yang mewakili Allah dalam bentuk jelas. Makanya kalau ditanya, apakah Anda yakin masuk surga? Ya, kenapa? Bukan karena perbuatan saya. Bukan saya yang menebus, tapi Yesus yang menebus yang kita peringatkan dengan perjamuan kudus ini tiap bulan. Dia menebus, dia membayar. Jadi kita punya keyakinan. Bahkan dia sendiri berkata, aku adalah jalan, kebenaran, kehidupan. Tidak seorang pun akan menemui Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Karena dia penebusnya, dia pemilik surganya, dia Allah. Jadi kita yakin. Kita yakin bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Tuhan. Kita sempurna. Kita nggak sempurna, tapi agama kita, Yesus itu sempurna. Dia pembawa keselamatan yang sempurna. Nah karena itu, ritual itu sebetulnya tidak disukai Tuhan. Kalau disuruh pilih, mana yang Tuhan suka? Hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dengan doa pribadi, atau dengan ritual-ritual agama? Tuhan memilih hubungan pribadi. Apa buktinya Pak Sama? Buktinya bait Allah dihancurkan 2 kali bait Allah. Bait Allah di kota Yerusalem kan 2 kali. Pertama yang dibangun oleh Salomo dihancurkan oleh Tuhan memakai tangan kerajaan Babelonia. Kemudian dibangun lagi pada zaman Pontius Pilatus itu dibangun pada saat penjajahan Pontius Pilatus Yesus sebelum disalibkan dan dihancurkan tahun 70 oleh bangsa Romawi. Memang dengan sarana yang ada pemberontak segala macam, tapi Tuhan izinkan baitnya 2 kali dihancurkan. Rumah saya kalau ada yang menghancurkan saya marah. Rumah saya ada sertifikat, rumah saya resmi. Kalau ada orang menghancurkan rumah saya marah. Kalau Allah enggak marah. Bait Allah dihancurkan 2 kali, Allah biarkan. Nah timbul pertanyaan, kenapa Allah membiarkan bait Allah di Yerusalem dihancurkan? Jawabannya adalah karena isinya banyak ritual. Dari mulai di halaman ruangan kudus, ruang maha kudus itu banyak ritual. Memang ujung-ujungnya adalah Allah ingin ditemui. Tapi sayang yang bisa menemui Allah itu di ruang maha kudus cuma 1 orang.
imam besar saja. Nah Allah nggak mau begitu. Allah ingin semua orang yang percaya bisa menemui dia secara pribadi. Makanya bait Allah nggak dipakai lagi, dihancurkan. Dan ini ingat ibu bapak, itu inti kekristenan. Tuhan ingin ritual kalau bisa dihilangkan. Umpamanya satu kali kelak, umpamanya. Pak kalau gereja nanti di stop, lalu gimana ibarat kita? Nggak apa-apa. Kita bentuk kelompok-kelompok kecil saja di rumah-rumah. Sama dulu di Tiongkok, kan begitu. Waktu Tiongkok melarang orang membangun gereja, bikin kebaktian, akhirnya kelompok-kelompok kecil, gereja bawah tanah disebutnya, saya membaca di bukunya. Banyak ribuan gereja bawah tanah tanpa ada pujian. Nggak ada alat musik, kalau ada alat musik kedengaran pasti datang polisi, nanti ditangkap. Nggak pakai ritual. Nggak apa-apa, nggak ada pujian, nggak ada musik, nggak ada gitar. Bahkan Alkitab pun nggak berani dibawa. Jadi kalau ibadah nggak ada Alkitab, nggak ada alat musik, nggak apa-apa. Hafalin aja. Atau masukin Alkitab selembar demi selembar masuk ke dalam kaos kaki. Nanti dibacakan pelan-pelan di kelompok sel itu. Begitu di Tiongkok itu. Dan mereka bertumbuh. Mereka mengenal Tuhan dengan benar. Pemimpinnya membimbing. Pemimpinnya datang dari jemaat biasa yang lebih rohani, yang lebih tahu banyak. Nggak ada pendeta. Pendeta banyak yang ditangkap dan dibunuh. Waktu itu di Tiongkok. Semua berjalan seperti biasa. Nggak ada masalah. Kalau toh gereja nggak ada. Nah sekarang kenapa dibiarkan gereja ada? Gereja sarana gereja mumpung masih ada, kita gunakan. Kita kumpulkan jemaat jadi satu dalam gereja, ya. Kemudian kita coba atur supaya ibadahnya berjalan baik. Kalau toh nanti alat musik satu kali rusak, pemain pujian sakit, ibadah harus tetap jalan. Jangan bilang, wah alat musiknya rusak, pemain pujiannya sakit. Nggak ada WL, nggak apa-apa, ayo tetap ibadah. Nyanyi aja tanpa alat musik. Nyanyi tanpa pemimpin pujian, gembalanya langsung memimpin di depan. Lalu gembalanya memimpin, lalu kemudian memberikan renungan firman Tuhan, lalu perjamuan kudus jalan terus. Seperti biasa. Jadi tanpa ada tata ibadah pun, hubungan kita dengan Tuhan tetap harus berjalan. Tidak boleh terikat dengan ritual. Itulah kekristenan ibu bapak. Jadi kalau ada boleh dipakai, kalau nggak ada jangan sampai terhambat ibadah kita. Paham nggak saudara bapak? Karena yang inti adalah hubungan kita dengan Tuhan. Nah berhubungan dengan itu, kita juga ingin tekankan sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan. Apakah kalau namanya orang Kristen harus nomor satu adalah gereja harus besar, alat musik harus bagus, gitu ya? Ya kalau ada dipakai. Kalau nggak ada gimana? Nggak masalah seharusnya. Intinya bukanlah pada tata ibadah, tapi intinya adalah kita mengenal Tuhan dengan benar. Kita tahu apa yang Tuhan perintahkan dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah itu inti kekristenan dan itu yang ingin saya ajarkan para saudara. Ada bahkan akan yang lagi mengajarkan, kita kadang bingung. Kok agama yang satu ngajar gini, agama gini. Yang satu mengajarkan gigi ganti gigi. Coba giginya belum nunggu. Terus ada kan lagi, pernah ingat apa lagi? Mata ganti mata. Terus apa lagi? Nyawa ganti nyawa. Nah itu ajaran agama. Dan hukum di negara itu karena dikuasai oleh agama, maka hukum penggal ada. Jadi kalau yuk bunuh sengaja nggak sengaja terbukti dipenggal, nyawa ganti nyawa yang lain. Sebetulnya sadis banget agama begini. Dan itu terjadi di zaman modern seperti sekarang di Timur Tengah masih berlaku karena hukum negaranya dikuasai dengan agama. Itulah isi Taurat. Nah sebetulnya ini adalah hukum Taurat Bapak Ibu. Ini Taurat. Makanya Taurat nggak sempurna. Tapi kalau nggak ada Taurat lebih parah lagi manusia. Seenaknya membunuh orang, seenaknya mengambil barang orang, ya mengambil hak orang, dikasih hukum jangan memiliki hak orang lain. Jangan mencuri, jangan membunuh. Semua itu diajarkan. Nah kalau kamu membunuh harus diganti dengan nyawa yang lain. Tidak ada cara yang lebih sempurna kecuali hukum Taurat. Pada saat itu. Tapi kita bersyukur hukum itu disempurnakan. Hukum itu nggak dibuang, disempurnakan dengan datangnya Yesus Kristus. Dan saudara, setelah saya adalah orang yang beruntung yang mempercayai, yang menyempurnakan agama itu. Jadi satu pihak mengatakan jangan yakin, satu pihak mengajarkan ganti gigi, mata ganti matanya. Jadi kita bingung bagaimana ya ajaran yang sempurna ya. Supaya saya jadi berkenan di mata Tuhan. Ajaran-ajaran agama gini membuat orang jadi bingung karena terus mencari berusaha terus sekuat tenaga. Lelah beragama itu.
Karena saya dulu pernah beragama sebelum percaya Yesus, saya beragama. Lelah sekali saya mengikuti agama itu. Saya meditasi malam hari jam 10 sampai jam 2 pagi saya meditasi. Membaca ayat suci supaya menyenangkan Tuhan. Sekarang saya baru tahu apa yang saya lakukan itu berpuluh-puluh tahun. Tuhan bilang gak ada gunanya. Bukan itu yang aku mau. Nah kan sayang banget Ibu Bapak. Kelelahan kita yang kita lakukan berpuluh-puluh tahun akhirnya sekarang terbuang sia-sia. Mestinya Anda dan saya jadi Kristen pun bertanya, apa sih jadi Kristen ini intinya? Apa sih yang paling berkenan saya lakukan? Hukum yang mana yang menyukakan Tuhan? Itu yang kita tanyakan dan itu menjadi pergumulan saya. Saya kuliah, saya mempelajari Alkitab, saya melayani Tuhan sudah 43 tahun. Tahun depan menginjak 44 tahun. Dan baru saya diengehkan 2-3 minggu yang lalu, padahal itu mesti sudah ada di Alkitab, baru diingatkan. Seakan Tuhan berkata, Samuel, ini seharusnya yang kamu ajarkan kepada jemaatmu. Ini harusnya inti dari yang aku inginkan kamu lakukan. Nah saya coba gumuli dan bagikan bagi saudara. Jangan sampai kalau kita salah terjadi teguran seperti ini Ibu Bapak. Bukan setiap orang yang berseru-seru tiap datang ke gereja, tiap kali beribadah, Tuhan, 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 akan masuk ke dalam kerajaan surga. Enggak, saudara. Bukan begitu. Dan begitu banyak agama memanggil-manggil nama Tuhannya. Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Nah kita bertanya, kehendak Bapakku yang apa? Yang mana Bapak? Supaya aku lakukan. Dan itu yang mengatakan yang melakukan kehendak Bapa itu yang layak masuk surga. Nah yang mana kehendak Bapa itu? Kan tebel Alkitab begini. Yang mana Tuhan? Nah sebetulnya dari begitu tebel, kalau diperas tinggal 2. Tebel, tapi kalau diperas gitu, kalau saya ingat peras, saya ingat susu kacang, teh fusui. Ada kan tahu teh fusui itu dari kacang kedelai, campur gula, terus digiling, diperas, tinggal sarinya. Sarinya itu yang kita mesti lakukan. Jangan sampai nanti pada hari terakhir, orang-orang berseru kepadaku, agama A, B, C, D. Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat, ngajar firman pakai namamu, usir setan, adakan mujizat-mujizat juga demi namamu. Lalu Tuhan bilang, aku terus terang sekarang ya, dulu aku biarkan, aku diamkan supaya kamu bisa mencari. Sekarang udah terlambat, sudah di hari terakhir. Aku terus terang berkata kepadamu, aku gak pernah kenal kamu. Karena kamu gak melakukan apa yang aku mau. Diusir, enyah kamu sekalian. Kamu sebetulnya melakukan kejahatan. Kamu kelihatan beragama tapi kamu sebetulnya jahat. Jangan-jangan kita juga termasuk orang yang salah. Bukan melakukan apa yang Tuhan mau. Udah capek kita bertahun-tahun jadi orang Kristen. Mudar-madir ke gereja tapi kita salah melakukan. Bukan perintah Tuhan yang mau, kita cuma remah-remah saja yang kita makan. Bukan roti kehidupan itu sendiri. Jangan sampai ini jadi teguran bagi kita sebelum terlambat. Saya coba kasih, ini agak sedikit lama firman Tuhan, gak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Ini pelajaran, sekaligus pelajaran, tapi saya buat sederhana. Coba saya bandingin. Saya kasih pilihan pada saudara dengan 2 tindakan manusia. Umumnya gini, ada agama-agama yang mengajarkan lakukan pekerjaan sosial saja. Jadi ada agama yang mengajarkan pekerjaan sosial, bagi-bagi berkat, tapi nggak kenal Tuhan, nggak ada Tuhannya. Tanya Tuhannya apa? Nggak ada. Yang penting berbuat baik saja, kan gitu ada. Jadi tiap hari mereka mengumpulkan dana dan ini kelompok ini nggak miskin loh Ibu Bapak, ini banyak orang kaya. Saya nggak menyebutkan supaya nggak mendiskreditkan agama tertentu. Dia kumpulkan dana lalu dia berkata dengan berbuat baik Tuhan senang dengan saya. Dia kumpulin uang banyak lalu dia bagiin ke orang miskin, ada yang nasi bungkus, ada yang kasih pakaian. Ya ini bentuk kurang lebih gambaran begini. Tapi nggak ada Tuhannya. Tuhannya apa? Nggak tahu. Nah ini namanya mengerjakan pekerjaan sosial tanpa Tuhan. Tanpa mengenal Tuhan, tanpa menyembah Tuhan, tanpa tahu Tuhan. Nah andaikan Anda suruh pilih yang mana? Pilih agama yang begini? Agama ini apa? Ya tadi memberi bantuan ke orang susah, membangun rumah sakit, mungkin dengan biaya murah atau gratis, membangun sekolah, nggak usah bayar, membagi sembako tiap minggu, tiap bulan. Dananya dari para penyumbang. Ada banyak orang berbuat baik tapi nggak punya agama, nggak punya Tuhan. Kemungkinan besar kalau ada orang Kristen masih pelit Ibu Bapak,
Saya khawatir dia nggak kenal Tuhan dengan benar. Sampai dia nggak bisa beri apa-apa bagi Tuhan untuk membalas kebaikannya. Coba Anda pertimbangkan baik-baik. Seumur hidup Anda mungkin nggak pernah mengembalikan perpuluhan. Seumur hidup Anda nggak pernah mendukung program-program gereja. Timbul pertanyaan, Anda ini kenal Tuhan atau tidak? Anda tahu nggak membalas kebaikan Tuhan? Orang yang nggak punya Tuhan memberi pekerjaan sosial luar biasa. Di gereja kita juga kan tujuannya untuk membantu orang-orang susah. Ada G2K, ada sumbangan buat hamba Tuhan di daerah. Kalau bisa gereja membangun rumah sakit, boro-boro bangun gereja sendiri aja nggak sanggup kita. Apalagi membangun rumah sakit. Mereka sanggup bangun rumah sakit. Karena mereka tahu bagaimana memberi. Kekurangannya walaupun begitu hebat kelihatannya, ada kekurangan apa Pak? Kekurangan mereka betulnya pelayanan itu bagus. Bantu orang susah, bangun sekolah, itu bagus. Orang Kristen pun mesti ke sana. Tapi orang ini nggak pernah membereskan dosanya. Sekarang pertanyaan, dosanya gimana yang menebus? Siapa yang menebus dosa kamu? Nggak tahu dia. Dia pikir dengan perbuatan baik itu dosanya bisa berkurang. Nggak ada jaminan. Karena yang menebus dosa cuma Tuhan. Nah dia nggak punya Tuhannya. Yang menebus dosa kematian Tuhan. Tuhannya mereka nggak kenal, nggak punya Tuhan. Kelemahan mereka apalagi kekurangannya. Orang ini ateis. Bisa berbuat sosial tapi nggak punya Tuhan. Nah itu ateis namanya. Nggak tahu penciptanya siapa. Nggak tahu dia harus menyembah kepada siapa. Cuma Tian Kung aja. Tuhan yang ada di sorga, di langit itu. Tapi dia nggak kenal dengan benar. Apalagi kekurangannya. Nggak pernah terjadi pertobatan. Karena bagi mereka nggak ada namanya pertobatan. Nggak pernah lahir baru mereka itu. Mereka nggak tahu tentang hal-hal ini. Mereka nggak pernah tahu pertobatan. Mereka nggak pernah tahu kelahiran baru. Agama lain juga nggak ada pertobatan lahir baru. Terus aja yang penting percaya Tuhan. Tuhan yang mana nggak tahu. Itu kekurangannya. Mereka nggak pernah menerima penebusan. Karena Tuhannya nggak pernah mati buat mereka. Itu kekurangan mereka. Berbuat baik terus tapi tidak ada penebusan. Jadi tidak ada keselamatan. Jadi mungkin bagaimana Pak nanti matinya? Nah saya pernah memikirkan gimana ya kalau orang baik mati ya. Umpamanya orang di pedalaman. Baik banget dia. Dia punya hati nurani yang bersih itu. Nggak punya agama karena Yesus nggak pernah diinjili di sana. Nggak pernah dikabarkan di pedalaman, di pulau-pulau kecil. Banyak kan? Ibu bapak ada banyak orang baik di daerah. Tapi saya bilang juga ada orang tidak baik di gereja. Ada orang baik di luar gereja. Tapi banyak orang tidak baik dalam gereja. Nah ini jadi dilema ya. Orang yang nggak diajarin agama punya nurani yang baik. Tapi yang diajarin agama bebal. Nggak bisa berubah-ubah. Nah kalau dia mati gimana? Kalau kita bertobat, ya tadinya nggak baik jadi baik karena bertobat lahir baru, kita diselamatkan. Kalau saya dan saudara mati dari perbuatannya, nggak bakal cukup nampaknya. Untung kita ada penebus. Paham nggak ibu bapak? Ya kita berharap dia nggak terima Yesus, perbuatan baiknya cukup menebus dosanya. Tapi kalau nggak cukup, lewat juga, binasa juga bapak ibu. Nah itu keadilan Tuhan. Lalu model yang kedua, ini. Tadi model pertama orang yang tinggal di antara orang-orang lain untuk nolong. Ayo tinggal kita di kota-kota besar. Nih di kota besar banyak orang miskin. Ayo kita bantu orang miskin, bantu orang susah, orang sakit nggak ada. Kita bantu biaya segala macam. Nggak sekolah nggak bisa biaya sekolah kita bantu. Nah itu model pertama. Tapi nggak punya Tuhan. Yang kedua, ini orang berpikir ini. Wah udahlah kalau tinggal di kota kita godaannya banyak. Ya. Sudah uang saja jadi godaan, wanita jadi godaan, kekuasaan jadi godaan, tontonan-tontonan jadi godaan. Udah saya menyendiri aja. Nah, akhirnya meditasi. Meditasi, pergi ke goa. Pergi ke daerah yang sepi. Pergi ke bukit, ke gunung-gunung. Sampai timbul jenggot, tidur di dalam pohon. Nggak ke kota-kota, nggak balik lagi. Apa itu yang lebih baik yang Tuhan mau? Mana yang sudah pilih? Yang satu memberikan bagian sosial, tolong orang-orang susah dari sekolah, sakit, makan, kelaparan, bangun rumah sakit. Atau ini nyendiri begini, supaya nggak digoda dengan glamornya kota, nggak dugem, nggak mabok, nggak judi, kan gini ya. Orang ini kan nggak mabok, nggak sosial, nggak bersosialisasi, nggak ngobrol, nggak komunikasi dengan orang lain, sendiri aja sama Tuhan dalam doa, puasa. Terus yang nggak pernah nonton, nggak pernah dugem, nggak pernah mabuk-mabukan. Terus kemudian apa lagi?
nggak pernah judi, nggak pernah main pelacur. Kan orang ini kan gitu, hidupnya menyendiri aja di goa. Katanya hebat ya, suci ya katanya ya gitu ya. Ya, karena dulu kekristenan ibu bapak Kristen juga pernah salah begitu, namanya kaum Pitis. Dalam sejarah gereja itu seperti kaum Pitis. Kaum Pitis adalah nggak mau dengan keramaian. Makanya dulu gereja Pantekosta anti nonton nggak boleh. Baju batik, glamor nggak boleh, putih aja cukup. Celana masih putih, baju putih. Nggak boleh pergi ke pesta perkawinan, ulang tahun, jangan, itu duniawi katanya. Rambut nggak boleh gondrong, mesti cepak. Ibu-ibu wanita nggak boleh dipotong rambut pendek, itu nggak bagus nih. Namanya wanita rambut mesti panjang gitu, nggak boleh di linting-linting ke salon, di blow, apalagi disemir, nggak boleh. Nah itu Pantekosta pernah terjebak seperti ini, kompitis. Doa terus di kamar, jangan keluar-keluar kalau perlu. Kalau perlu doa 2 jam, 6 jam. Jika bisa makan nggak usah kerja. Nah kalau kita nggak kerja kan bukan manusia menurut saya. Nah waktu itu saya nggak bisa ikut karena saya masih muda. Harus sekolah, harus kerja, harus mengajar. Nggak bisa saya berdoa lebih dari 2 jam. Akhirnya dianggap kurang rohani kita. Jadi yang rohani begini, ya ini namanya rohani ya, begini rohani ya, setuju? Nah, buat kita jadi aneh sekarang. Jangan punya HP itu duniawi banget. Dan kan jadi munafik gitu. Nah saya berharap kita pun jangan munafik seperti ini. Nah kalau Anda diam begini, makan kan? Makan siapa yang kasih makanan? Petani kan keluar beli bibit di kota, beli pupuk di kota. Butuh orang lain juga sebagai produk dari pupuk itu. Yuk kalau perlu jangan makan. Gitu. Ada banyak orang-orang seperti ini tapi juga bergantung hidup dari orang lain. Nah seringkali kehidupan kita jadi dilema kemunafikan yang ada. Sekarang dari 2 pilihan gaya hidup ini yang mana yang Anda mau pilih? Supaya dianggap berkenan. Apakah orang menyendiri ini dianggapnya benar, suci, Tuhan senang? Coba lihat kelemahannya. Orang ini nggak pernah berkomunikasi, bagus nggak? Anda ciptakan untuk bersosialisasi. Anda makhluk, kita ini makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Kita bukan Tarsan, apalagi monyet. Nampaknya suci, nggak pernah nonton, nggak pernah dugem, nggak pernah mabuk, nggak pernah judi, nggak pernah main perempuan karena sendiri terus. Kekurangannya tentu ada. Orang ini cenderung egois dia. Saudara tahu nggak, saudara hidup itu orang lain membutuhkan saudara. Paling tidak anak-anakmu membutuhkan dirimu. Ayah ibu, engkau dibutuhkan ayah anak-anakmu. Makanya dikatakan jangan bercerai, mama. Kami butuh kalian. Jangan mati mama, jangan mati muda, jangan papa, jangan mati usia muda. Kami membutuhkanmu. Anakmu juga membutuhkan dirimu. Seringkali saya berkata dalam doa, ayo hadir. Oh Pak, saya memang nggak ada masalah Pak. Saya nggak perlu berdoa. Berdoa itu bukan karena orang lain, bukan karena kita butuh didoakan atau kita mau berdoa karena kita punya persoalan. Kita berdoa karena orang lain mau butuhkan doa kita. Jangan egois. Anda nggak tahu bahwa Anda dibutuhkan orang lain. Kita egois karena kita merasa nggak perlu orang lain butuh kita. Kalau nanti kita butuh orang lain berkata, saya juga nggak nolong saudara, baru kita tahu rasa. Sering saya berkata begini, kalau ada kedukaan yang meninggal dalam jemaat Tuhan, walaupun kita nggak kenal, kita nggak akrab, datang. Itu kan visi gereja kita, peduli. Coba bayangin satu kali kelak keluarga kita yang meninggal, terus nggak ada yang datang. Nanti ada kecewa, oh gereja begitu, nah salah lagi gereja. Kenapa kita harus kecewa pada gereja? Karena tingkah laku kita sendiri tidak memberikan contoh. Kalau ada yang sakit, apa salahnya kita membesuk kalau ada waktu, bertepatan ada waktu, datang. Dukung kedatangan, nggak usah bawa buah. Kalau saya nanti sakit, anak nggak usah bawa buah, bawa angpau aja. Sama aja dapat beli buah. Kedatangan saudara itu mensupport, memberikan semangat buat kita. Itu memberi semangat. Jangan bilang bahwa kalau saya sakit, obatnya adalah makan obat. Kehadiran jemaat itu juga adalah obat. Orang banyak sehat karena dukungan juga, bukan karena dari obat, bukan karena vitamin. Support orang di sekitar kita itu juga menjadi obat yang baik. Hati yang gembira adalah obat. Nah kegembiraan datang ketika kita disupport. Ada orang yang senasib dengan kita, ada yang mau peduli dengan kita.
Orang yang tadi doa, meditasi itu orang egois sebetulnya. Dia cuma mau sendiri aja berkenan, yang lain nggak usah. Aku nggak peduli. Bayangin kalau Anda sudah berkeluarga, tiba-tiba Anda tinggalkan keluargamu. Ditanya sama istrinya, "Papa mau kemana?" "Aku mau meditasi." "Mau kemana?" "Aku mau puasa, tinggalkan duniawi." Anak-anak gimana? Masa bodoh. Ini suami apaan begini? Karena Tuhan suruh aku. Nah bayangin coba, pakai nama Tuhan lagi. Tuhan yang suruh aku berpuasa, meninggalkan keluargaku. Andaikan ada suara seperti itu datang pada saya, apa yang harus saya lakukan? Saya lagi doa, tiba-tiba suara datang. "Samuel, tinggalin Wiwi. Tinggalin anak-anakmu, tinggalkan gereja. Pergi ke Bogor, cari goa yang sepi banget. Bawa perbekalan. Tinggal di sana beberapa tahun." Nah, saya ikuti nggak? Nah, Kuasen baru ngomong kali ini itu. Nah, baru kali ini Kuasen ngomong. Saya kan jadi sakit jiwa. Pikiran yang normal, akal sehat yang benar, tentunya berkata, saya nggak ikuti suara itu. Iya. Ada cucu sekarang, ya Kuasen? Iya. Cucu mesti ditemani, mesti diajar, dibimbing. Anak-anak masih butuh jawaban dari saya kalau mereka punya masalah. Mereka masih butuh figur kita. Jangan egois. Yuk pikir dengan doa, pergi ke gunung, ke gua gitu, oh Tuhan senang. No. Gila, betul. Gila, mulai nih. Udah mulai lancar Kuasen nih. Gila, itu nggak normal, betul. Kuasen bilang, itu gila, namanya suami yang nggak bertanggung jawab, bapak yang nggak bertanggung jawab. Iya, ada kuntilanak lain Kuasen. Bukan ke goa, malah ke nightclub dia. Cuma bilangnya goa puasa aja, nggak taunya coba ikuti, pasti nggak ke goa, ke dugem. Itu orang egois. Orang itu nggak bermanfaat. Dia sendirian di goa ngapain? Kita hidup ini mesti bermanfaat di orang lain. Makanya Alkitab kata, jadilah garam. Mesti bermanfaat hidup. Anda mesti tahu hidup mesti bermanfaat. Mesti ada gunanya buat orang lain. Minimal buat tetanggamu. Minimal buat keluargamu. Jangan egois. Kalau kita tinggal di dalam gua begitu, apa gunanya? Itu nggak pernah buat apa-apa. Itu kekurangannya. Apalagi kekurangannya? Dia nggak melakukan perintah Tuhan untuk melestarikan hidup ini. Ketika Tuhan menciptakan Adam Hawa, Allah memberikan perintah gini, ya, beranak cuculah dan bertambah banyak. Lalu kuasai bumi dan lestarikan itu. Itu perintah dari awal. Nah kalau orang tinggal di dalam gua gitu, dia ngapain? Nggak tanam pohon, nggak merawat, nggak ternak binatang, nggak bercocok tanam, nggak jadi petani, nggak berkebun. Jadi gunanya apa kamu hidup? Nggak berdagang, nggak membantu orang, nggak buka pabrik, nggak menerima pegawai. Yuk hidup sendiri, egois sekali. Dia melakukan perintah Tuhan, bukan malah menyenangkan, melanggar. Sekarang Anda pilih yang mana itu? Tentu jawabannya dua-duanya tidak. Kelihatannya pekerjaan sosial tanpa Tuhan itu ateis. Terus kemudian mendekati Tuhan dengan doa, itu nggak bermanfaat hidup. Jadi dua-duanya salah. Yang benar apa? Ini yang benar. Yang harus kita lakukan kehendak Tuhan adalah ini. Salah satu contoh. Jangan berpikir kalau orang sudah punya jabatan rohani, oh saya imam besar, kepala gereja, pendeta besar. Tuhan senang. Belum tentu. Tuhan senang kalau begini. Dikasih air. Nah ini sebagai contoh. Lihat ini, imam besar, orang ahli Taurat. Ini apa nih? Ini cerita apa? Orang Samaria yang baik hati. Rumah sakit sering memakai lambang ini. Supaya rumah sakit itu mau menolong orang-orang susah. Itu tujuan rumah sakit. Jadi lambang rumah sakit Kristen ya. Kalau bukan Kristen nggak mungkin ngasih ini. Karena ini ada di Alkitab tuh. Samaria itu apa? Orang yang dibuang, orang yang dianggap nggak suci, orang yang nggak murni lagi, dianggapnya udah campuran, tapi justru hatinya baik. Orang yang ditolong ini nggak dikenal, bukan saudara, nggak ada hubungan pribadi, bukan suku bangsa. Enggak, saya satu suku ya, saya sama bangsanya ya, saya dari daerah yang sama ya. Enggak gitu, orang ini nggak kenal sama sekali, tapi ditolong. Coba lihat cerita yang gini. Adalah seorang turun dari Yerusalem. Ada seorang turun, jadi Yerusalem lebih tinggi dari kota Yeriko. Turun, waktu turun dia melewati lembah, dirampok oleh penyamun-penyamun. Rampok habis-habisan malah dipukulin.
Biasanya rampok gitu ya. Kalau rampok, mestinya rampok aja ya, nggak usah mukulin. Malah cenderung bisa bunuh, dipukulin dia. Sudah itu ditinggal. Jadi udah keadaan semaput, udah apa istilahnya itu, sekarat. Ya, kemudian kebetulan lewat seorang imam. Saya kasih garis merah memang, seorang imam. Ini jadi ada 2 jalur. Ini jalur ke kiri menuju kota. Ini dari Yeriko mau ke Yerusalem. Imam itu kan lewat sini mau ke Yeriko. Karena lihat ada orang yang gawat, sekarat, nggak nolong. Dia nyebrang lewat jalan lain, jadi orang itu ditinggal. Alkitab berkata, melalui jalan itu melihat orang itu, ia melewati dari seberang jalan, nyebrang nggak mau nolong. Demikian juga datang lagi seorang Lewi. Imam itu yang berada di bait Allah loh, melayani Tuhan. Terus kemudian yang kedua orang Lewi, tahu orang Lewi? Dari 12 suku anak Yakub itu suku yang ketiga itu Lewi. Ini yang dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi kalau imam itu untuk pelayanan ritual, kalau Lewi itu semua pegawai gereja, pegawai bait Allah itu suku Lewi. Jadi ada pemain musik, penjaga pintu, semua pokoknya itu orang Lewi yang mengangkat tanduk. Ya, tabut itu adalah orang Lewi. Nah, orang itu kan mesti suci kan, baik kan mestinya. Lewat juga, datang dari tempat itu melihat orang yang sekarat itu, melewatinya dari seberang juga sama kayak imam. Nyebrang dia nggak mau nolong itu. Ya, lalu ayat 33. Lalu datanglah seorang Samaria. Ini yang nggak diperhitungkan orang lain. Dianggap sudah campuran, bukan lagi orang Yahudi, umat Tuhan yang disayang, enggak, dianggap buangan. Sedang dalam perjalanan melewati tempat yang sama dan dia melihat orang sekarat itu. Dia akhirnya mengatakan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini yang Tuhan mau. Tuhan nggak peduli lagi lu orang Yahudi atau orang Tiongkok, orang Tionghoa, lu Jawa atau Sunda, lu orang Palestina atau orang Hamas. Hamas juga banyak yang baik. Sekarang yang perang ini bukan Israel Palestina tapi Israel Hamas. Kalau Palestina terlalu luas, lebih besar bangsanya. Kalau Hamas kelompok kecilnya, ormas. Tapi jangan bilang orang Hamas itu semua jahat, ada yang baik. Fatah itu adalah dulu juga sekutunya Hamas. Dia nggak setuju dengan Hamas. Fatah itu garis lembut, kalau Hamas garis keras. Fatah itu yang memimpin negara Palestina. Sebetulnya mereka ingin berdamai dengan Israel. Juga baik, sama seperti yang Samaria ini. Lalu jatuh belas kasihan. Kemudian ia pergi kepadanya. Datang, nggak takut dengan perampok. Dia ambil orang itu, dibalut lukanya, ditolong, dikasih minyak. Dia menyirami dengan minyak dan anggur. Minyak anggur waktu itu sebagai alat obat juga bisa dipakai. Kemudian dia naikkan orang yang sekarat itu ke keledainya. Ya, mesti dia yang naik tapi dinaikkan. Dia jalan tunggangan keledainya sendiri dan dia membawanya ke tempat penginapan. Di penginapan, nah Alkitab mengatakan di penginapan dia bayar orang tolong bantu rawat karena saya ada tugas. Bayangin orang ini bertanggung jawab sampai selesai itu dirawat. Yuk belanja berapa? Kelebihannya kasih saya, bonbonnya, terus saya gantiin. Baik banget, ini yang Tuhan mau. Kalau kita jadi Kristen, kita harus seperti orang Samaria, enggak pelit. Ringan tangan, ringan menolong, ringan memberi. Kayu jadi Kristen masih pelit. Saya ragu pertobatan saudara. You masih egois, saya ragu pertobatan. Jangan harap masuk surga, maaf. Jangan-jangan Anda belum bertobat, belum ada lahir baru. Kalau belum lahir baru, belum punya hati baru. Hati baru yang membuat orang bisa belas kasihan. Hati yang lama itu egois. Jangan pikir udah jadi Kristen berbelasan tahun lalu pikir oh saya berkenan. Periksa dulu apakah kita sama punya hati seperti orang Samaria ini enggak. Ada enggak belas kasihan kita? Ada enggak keringanan tangan kita? Ada enggak kita mau bantu orang lain? Jangan sok Kristen kelihatan untuk melayani Tuhan. Jadi Tuhan berkenan bukan karena jabatan pelayanan kita. Oh saya udah melayani sekian lama lu, saya ini pemimpin agama lu, saya ini pemimpin grup ini lu, ini saya dulu yang mendirikan gereja ini. Hendak gitu Tuhan gak berkenan bukan pada hal itu. Tapi Tuhan berkenan dengan perbuatan baik kita, belas kasihan kita, merasa senasib. Biasanya kalau orang merasa senasib ingin menolongnya.
Seperti orang Samaria yang baik hati itu. Lihat, Tuhan perintahkan. Dari semua hukum Tuhan, yang mana sih Tuhan yang mesti saya lakukan? Tuhan bilang, aku berikan perintah sederhana ya. Cuma 2 saja. Jawab Yesus ketika ditanya oleh orang-orang Farisi, yang mana Tuhan yang harus kami lakukan? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap itu seluruh kesungguhan hatimu, kesungguhan jiwamu, kesungguhan akal budimu. Itulah hukum apa? Terutama dan pertama. Bayangin ada 2 nih. Hukum pertama itu berarti nomor 1 nih, hukum ini yang harus kamu lakukan. Yang lain belakangan. Itu nomor pertama. Dan hukum ini yang utama, paling hebat. Itu namanya utama. Udah nomor 1 yang paling bagus. The best. Bukan lagi good. Good masih lantai 1. Habis good apa? Better. Baru best. Jadi itu tingkat terakhir. Yang terutama, kasihi Tuhan Allahmu. Nanti tanya gimana caranya? Nanti saya akan jelaskan. Dan hukum yang kedua. Nah, kalau nomor 2, katanya nomor 2 ya, Tuhan ini nomor 2. Ternyata enggak. Hukum yang kedua yang sama dengan itu. Sama artinya. Jadi antara hukum pertama dan kedua itu tidak turun bukan begini. Tapi gini. Sama. Yang sama. Kasihlah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Kedua hukum ini hebat banget. Tergantung seluruh hukum Taurat dan para nabi. Hukum Taurat itu ada 10. Hukum nabi-nabi itu banyak lagi. Seluruh hukum-hukum ini ada dalam agama. Saya beritahu. Agama A, B, C, D. Ini Taurat dan perintah nabi-nabinya. Tapi kalau dimasukin, dikasih intisarinya cuma 2. Jadi kalau Anda melakukan 2 hukum ini yang sama, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan engkau mengasihi sesamamu, engkau sudah melakukan seluruh hukum agama. Jadi saya mau bikin hukum nih, hukum agama. Termasukkah hukum ini? Tidak berhaluan NKRI. Harus sejajar dengan undang-undang. Makanya waktu Indonesia ini melihat Palestina begini, ingat Undang-Undang Dasar. Pertama nggak boleh ikut campur, tapi juga harus membantu membantu kemanusiaan. Itu. Jangan bilang saya kirim ke Palestina, saya ikut berperang. Nggak bisa begitu, pemerintah nggak boleh ikut campur. Mungkin pemerintah bisa mengajukan itu ke PBB, memberi bantuan kemanusiaan, kirim makanan, kirim pakai truk, pakai shipping, kapal laut, makanan, obat-obatan. Ya, sekarang kekurangan obat-obatan. Nah, ibu bapak kembali, 2 hukum ini bisa dipraktekkan. Mestinya seluruh dunia. Kasihlah Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia. Itu yang paling sempurna. Baik. Kedua hukum ini yang mesti kita lakukan. Semua orang Kristen mestinya melakukan ini. Dengan kata lain, kalau Anda sudah Kristen ditebus oleh Tuhan Yesus, lalu Anda bertanya, Tuhan apa yang harus lakukan? Ini 2. Kalau Anda lakukan 2 ini, Anda sudah sempurna. Dengan kata lain, Anda berkenan di mata Tuhan. Enteng ya? Ternyata enggak. Tidak enteng hukum ini. Mari lihat. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kayak apa? Nah, di hati kan ada cinta. Itu gampangnya. Jadi engkau harus mengasihi Tuhan dengan cinta yang penuh. Jangan setengah hati. Istrimu saja, hei para suami, dia minta engkau sepenuh hati mencintai dia. Hei istri, suamimu pun sama. Cintai dia sepenuh hati. Kedua, kasih dengan Allahmu dengan segenap jiwa. Jiwa itu mewakili pikiran. Jadi semua yang kau pikirkan mesti kau bagikan bagi Tuhan. Dan kemudian dengan segenap akal budimu. Nah, orang Kristen pun kalau ingin mengasihi Tuhan pakai akal budi. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak yang kita perbuat? Kalau sebuah tindakan-tindakan ini tidak masuk akal, ya jangan dilakukan. Begitupun dengan Tuhan. Karena yang memberikan akal itu Tuhan. Jadi kasih Tuhan dengan akalmu juga. Wih, Pak Samuel kalau khotbah
pakai logika. Itu yang Tuhan mau. Jangan serampangan. Ada orang berdoa puasa, aku diperintahkan Tuhan untuk puasa 40 hari. Nanti Tuhan kasih ganjaran, aku tiba-tiba ada di Israel, tiba ada di Roma. Hari ke-28 mati itu perempuan. Karena puasa terus, nggak makan, nggak minum, mati dia. Nggak masuk akal. Kan saya mau meniru Yesus doa puasa. Yang nyuruh siapa? Yang perintahkan siapa? Kamu tahu nggak Yesus siapa? Musa siapa? Kalau dia sanggup, dia bukan sama dengan kita. Jadi jangan gila-gilaan, suruh puasa seperti Yesus segala macam. Itu bukan Yesus. Dan Tuhan tidak memerintahkan kamu. Pakai akal sehat. Apapun di dunia ini kalau ada perintah, pakai akal sehat. Hati-hati, dengan akal sehat kita bisa menghindar dari penipuan. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan akal budi. Nih, salah satu yang poin ini. Caranya engkau mengasihi Tuhan dengan cara hidup, dengan pertobatan. Kenapa mesti bertobat? Dia sudah mati dengan susah payah. Dia datang dari sorga sampai jadi manusia itu susah. Lalu hidup jadi manusia susah. Lalu mati menderita susah. Tujuannya supaya kita bertobat. Jadi kalau kita nggak bertobat, sia-sia pengorbanan Tuhan. Nah itu cara kita mengasihi Tuhan. Sekalipun Anda menyumbang gereja hebat sampai bangun ke istana gereja itu, kalau engkau nggak bertobat nggak ada gunanya pemberian itu. Jadi dimulai dengan pertobatan. Pertobatan kita tanda kita mengasihi Tuhan supaya kematian dia nggak sia-sia. Tuhan, aku sambut lo kematianmu. Jerilahmu nggak sia-sia. Aku bertobat Tuhan. Kedua langkahnya bergaul, kan dia ada. Sama seperti istrimu ada, suamimu ada. Ajak dia ngobrol, jangan anggap dia sepi. Anakmu ada, ajak ngobrol anakmu. Banyak bapak-bapak suka gengsi sama anak jauh banget. Pagi-pagi anak bapak udah pergi, pulang malam. Jadi sampai anak gak kenal bapaknya. Ketika anaknya udah besar, terus bapaknya pulang. Dipanggil, om siapa gitu. Panggilnya om, karena gak pernah ketemu dengan sang ayah. Nggak ada figur bapak. Kalau bapaknya juga berpisah, bercerai, anak pun nggak dapat figur bapak. Sehingga nanti ketika anak mau nyari pasangan, bingung dia. Nggak ada model role, nggak ada tipe. Anda tanya dah, kalau bapak yang baik ya, tanya anak perempuannya, kamu cari jodoh gimana? Kayak papa. Karena cinta pertamanya bagi anak seorang perempuan adalah bapaknya. Cinta seorang anak laki-laki adalah mamahnya. Kayu nggak dapat figur, nggak berikan figur pada anakmu nggak Tuhan baik. Itu butuh pergaulan. Dengan Tuhan juga kita punya role model. Oh, kalau saya mau hidup, saya mau seperti Yesus. Nah itu model role kita, role model kita. Soalnya balik-balik. Kita ingin seperti dia, mesti bergaul. Sementara bergaul, mesti baca Alkitab. Jadi tahu isi hati Tuhan dan pikirannya. Ketiga, cara mengasihi Tuhan, taati perintahnya. Perintahnya apa? Banyak. Semua yang ada lakukan. Seperti Daud berkata, tidak kubiarkan satu firman pun gugur dalam hidupku. Nah itu namanya mengasihi Tuhan. Setiap perintahnya ditaati. Oh Tuhan perintahkan gini, kita baca. Oh Tuhan mau gini ya, aku taati. Tuhan bilang doa, aku doa. Tuhan baca, aku baca. Tuhan suruh beribadah, aku beribadah. Tuhan suruh memberi, aku memberi. Tuhan suruh mencari orang, membantu orang. Kita membantu, melakukan itu apa yang Tuhan perintahkan. Itu namanya mengasihi. Tuhan nggak kelihatan, bagaimana engkau bisa peluk dia? Bagaimana engkau bisa berkata, aku peluk, aku sayang Tuhan, aku sayang kamu? Nggak bisa, saudara. Tapi lakukan apa yang dia mau. Lakukan apa yang dia perintahkan. Itu tanda engkau mengasihi dia. Nah, berikutnya, sesuaikan hidupmu dengan sifat Tuhan. Ini penting, jarang disinggung orang. Kita mengagumi Tuhan, kita sayang Tuhan, kita ngomong aku mengasihi Tuhan. Tapi kita nggak pernah menyesuaikan diri dengan sifat Tuhan. Contohnya sifat Tuhan begini. Sifat Tuhan begini. Tuhan itu maha hadir ya. Ada di mana-mana ya. Nah kalau kita tahu Tuhan ada di mana-mana, maka dimanapun kita harus berkenan. Nanti Imlek mau Natal, suka ada yang ngajak main judi ya. Nggak apa-apa, Imlek mah main judi nggak apa-apa. Atau kalau mau ke night club, jangan pakai salib, jangan bawa kitab, nanti Tuhan ikut. Tinggalinlah kita, jangan pakai salib, kita kan naik klub. Tuhan nggak ada. Nggak bisa begitu, di naik klub pun Tuhan ada. Jangan-jangan jaga pintu itu Tuhan. Engkau masuk ke situ. Ingat dia maha hadir, dia ada di mana-mana.
Jadi ketika kita ada dimanapun, ingatlah dia tahu karena dia ada di situ. Nah itu namanya menyesuaikan diri dengan tabiat Tuhan. Tabiat Tuhan apa lagi? Dia maha tahu. Kalau dia maha tahu, boleh nggak kita berdusta? Boleh nggak kita sandiwara? Boleh nggak kita pura-pura? Jangan jadi orang Farisi, pinter tapi hidupnya pura-pura. Nggak bisa Tuhan ditipu. So itu Tuhan yang maha tahu. Kita nggak bisa berdusta. Jangan bilang ada bohong putih. Demi kebenaran aku bohong. Nggak bisa gitu Bapak Ibu. Jangan bersandiwara. Sesuaikan lagi. Tuhan Maha Kudus. Kalau Tuhan Maha Kudus, ya kita belajar hidup suci. Jangan sukai dosa. Anda bisa jatuh, tapi cepat bangun. Siapapun nggak ada yang kebal dengan dosa. Tapi ketika tahu dosa, bangun. Hidup lagi yang benar. Nah, itu namanya menyesuaikan diri dengan sifat Tuhan. Lalu yang berikutnya adalah Maha Kuasa. Kalau Maha Kuasa, hormati dia. Segani dia. Anda pergi ke gereja, jangan pakai baju yang ketat. Pakai baju rok yang tinggi. Itu nggak segani Tuhan namanya. Pakai kaos enaknya, baju tidur dipakai juga buat kebaktian. Itu nggak menghormati Tuhan. Kita ketemu jangankan Tuhan. Mau main ketemu Pak Lurah gitu. Masih pakai kaos oblong, pakai kaos singlet. Kita pernah pergi beberapa kali kelurahan, ada peraturan loh di depan. Jangan pakai sendal. Jadi datang menemui lurah, jangan pakai sendal. Nah, lurah ini mahal, lurahnya marah dong. Tiba-tiba lurah dikasih sendal, kan marah gitu. Harus pakai sepatu, jangan pakai celana pendek, nggak boleh. 3 perapat pun nggak boleh, harus pakai celana panjang, nggak boleh ketat juga. Di situ ada tulisan di kelurahan, di depannya itu sebelum masuk sudah diperingat, ada apa banner tulisannya. Itu dengan lurah. Gimana kalau dengan wali kota, dengan gubernur, dengan presiden, dengan Tuhan? Ya segan dong. Jadi yang sopan datang sama Tuhan. Hormati dia, hormati sabatnya, hormati perintah-perintah, segani. Nah ini namanya menyesuaikan diri dengan sifat-sifat Allah. Itu artinya kita mengasihi Tuhan. Oke? Lalu yang kedua. Yang kedua hukumnya kasihlah sesamamu manusia. Gimana caranya mengasihi sesama manusia? Bagus di belakang itu. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ah, jelas dah sudah. Saya mengasihi saudara. Ketika saya melihat saudara, saya mesti memperlakukan saudara seperti saya memperlakukan tubuh saya sendiri. Momennya saya punya sepotong roti. Di depan saya ada, saya nggak kenal anak Tuhan. Dari gereja mana saya kenal. Dia bilang, Om saya lapar Om. Waduh saya bawa cuma 1 roti buat saya. Kalau saya mengasihi dia, seperti perintah ini, saya potong 2. Saya potong 2 roti itu. Ini separuh buat kamu. Memang nggak kenyang. Saya pun jadi nggak kenyang. Nggak apa-apa. Kita seorang sepotong. Seorang sepotong. Seorang lagi. Sama-sama sepotong. Separuh buat kamu, separuh buat saya. Karena saya mesti mengasihi diri saya sendiri. Saya juga bisa mengasihi saudara. Jadi seperti saya mengasihi diri, saya mengasihi Anda seperti itu. Waktu itu saya punya uang 100 perak. 100 perak saya bisa beli 2 donat. Waktu itu saya masih kuliah di Akademi Grafika Indonesia. Belum sekolah teologi. Tahun 70-an, 75 kalau nggak salah. Saya pulang kerja ke Blok M, kuliah saya di Blok M. Saya duduk di Blok M nggak punya duit. Saya naik bus numpang sama kondektur. Maaf ya, saya nggak punya uang. Saya terus terang sama kondektur, dia bilang silakan. Nggak dimarahin. Ngomong jujur nggak punya uang saya. Punya uang 100 perak saja. Sampai di Blok M belum makan kan udah sore saya. Mau kuliah sore sampai malam. Terus ada tukang donat. Saya bilang berapa harganya? Harganya 50 perak. Ya saya beli 2. Boy nggak ganjal perut. Di sebelah saya orang susah, pengemis. Dia begini nggak berani minta sih. Cuma saya bilang mau. Iya ngangguk. Ya udah saya kasih 1. Nggak kenyang buat saya. Jadi 100 perak, 50 perak buat dia, 50 perak buat saya. Itu namanya mengasihi sesama manusia. Paham? Saya nggak bilang hartamu berapa. Oh ada 2 miliar, kasih orang 1 miliar, saya 1 miliar. Nggak gitu. Ya kasusnya berbeda. Maksud saya memperlakukan orang seperti engkau memperlakukan dirimu sendiri. Bagaimana cara mengasihi sesama? Yang pertama, perlakukan orang lain seperti engkau memperlakukan dirimu sendiri. Kalau engkau nggak mau dicubit, jangan cubit orang lain. Jika engkau tidak mau sakit hati, jangan sakiti orang lain.
Paham nggak Bapak Ibu? Harus begitu. You kan nggak mau dihina orang, jangan hina orang lain. Gitu. Itu artinya perlakukan orang lain seperti kita melakukan diri sendiri. Kedua, kita bilang, Tuhan aku mengasihi engkau. Tuhan bilang, omong kosong. Gimana kamu mengasihi aku nggak kelihatan. Gimana caranya? Nah, caranya mengasihi Tuhan dengan cara kita mengasihi sesama. Kan ada firman berkata begini, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan dia benci saudaranya, dia nggak suka dengan orang lain, itu omong kosong, kamu pendusta. Bilang mengasihi aku, saudaramu sendiri, temanmu sendiri, sahabatmu sendiri, teman seimanmu sendiri kamu benci. Omong kosong kamu. Sesungguhnya kamu nggak mengasihi aku. Kamu beragama, beribadah cuma apalah. Kamu frase saja, sandiwara aja, memenuhi kewajiban saja sebagai orang Kristen. Tapi sesungguhnya kamu nggak mengasihi aku. Sebab barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak terlihat. Saya berkata, Tuhan aku mengasihi engkau. Samuel ngomong mengasihi aku. Selama ini engkau nggak pernah peluk aku. Coba tuh peluk orang susah tuh. Temani dia, ketika engkau mengasihi dia, itu sama dengan mengasihi aku. Pak, mana ayatnya? Saya akan buktikan. Jadi barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudara sendiri. Jadi periksa pada dirimu sekarang nih, Bapak Ibu sekalian. Kalau engkau masih membenci orang lain, sesungguhnya engkau belum mengasihi Allah. Engkau belum melakukan perintah dia. Lihat firman yang lain. Kalau kita nolong orang susah, orang hina, itu sama dengan nolong Tuhan loh. Bukan Tuhan butuh pertolongan, bukan Tuhan lemah, tapi engkau sedang berbuat sesuatu bagi Tuhan. Ketika engkau menolong orang susah, lihat kalimatnya. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, kata Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar? Memang Tuhan gak pernah lapar. Dan memberi engkau makan, atau engkau haus Tuhan. Mana pernah Tuhan haus? Kami memberi engkau minum. Kapan engkau sebagai orang asing, kami memberi engkau tumpangan? Kapan engkau telanjang Tuhan, sehingga kami memberi engkau pakaian? Lalu Tuhan jawab, bila mana atau ketika kami melihat engkau sakit, atau ini sambungannya, atau dalam penjara engkau mengunjungi aku, dan raja itu menjawab, itu sebagai ilustrasi. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan, yang kamu perbuat untuk salah satu saudaraku yang paling hina ini, paling hina itu paling susah, kamu juga lakukannya untuk aku. Paham gak saudara? Ketika engkau menolong orang susah, ketika engkau berbuat baik pada sesamamu, ketika engkau mengasihi orang itu, engkau sedang mengasihi Tuhan. Ternyata dalam praktek hidup kita gak berkenan, kita banyak keliru dan salah. Kita pikir dengan ke gereja sudah cukup, ternyata belum kita melakukan kehendak Tuhan. Untuk ini sudah ya paham ya? Jadi gini, kalau Anda berkata aku mengasihi Tuhan, Anda mesti mengasihi sesama. Itu buktinya mengasihi Tuhan. Sebab yang sesama itu kelihatan, bisa dipeluk, bisa ditolong, bisa dipegang tangannya, bisa digandeng, bisa dikasih makan. Tuhan gak bisa. Tuhan aku kasih makan Tuhan ya. Ini foto Tuhan Yesus, ini ada meja Tuhan. Aku kasih bakpao, aku kasih puyung hai. Tuhan bilang gua bukan berhala. Gak bisa begitu. Kasihi Tuhan, berikan makan pada orang miskin. Sama dengan engkau memberikan makan pada Tuhan. Gitu. Paham kan? Jadi bagaimana mungkin engkau mengasihi Tuhan tapi benci dengan sesama, musuhan dengan sesama, menolak sesama? Nggak mungkin. Sekarang yang kedua, orang tua. Orang tua penting ini. Ada orang berkata begini, nggak usah orang tua mah, Tuhan lebih penting. Jadi uang yang aku kasih orang tua nih sekarang udah kasih sumbang ke gereja loh. Jadi kalau aku udah sumbang gereja, aku nggak usah ngasih lagi sama orang tua. Atau sebaliknya, aku nih ngasih orang tua, jadi aku nggak usah kasih ke gereja. Salah juga dua-duanya nih. Sebab ada pendeta mengajarkan begitu. Nah nggak usah gereja mah, kasih orang tua aja. Itu pendeta goblok menurut saya. Dua-duanya mesti dikasih. Anda mesti bijaksana membagi berkatmu. Untuk Tuhan, rumah Tuhan juga perlu biaya. Untuk orang tua juga perlu. Untuk saudaramu juga perlu.
Untuk orang susah nggak perlu. Jadi bagi-bagilah berkat Anda. Mungkin nggak banyak, sedikit nggak apa-apa. Yang penting Anda bagi berkat. Semua mesti bagi dengan bijaksana. Jangan udah kita bagi, kita sendiri kelaparan. Goblok namanya lu. Orang lain lu bagi, lu sendiri nggak makan. Nah, itu bodoh namanya. Dengan bijaksana. Paham nggak Bapak Ibu? Iya. Tabungan sendiri mesti punya tabungan. Bapak-bapak Ibu dengan baik-baik ya. Nanti hari tuamu jangan nyusahin orang lain. You mesti punya tabungan sendiri buat hari tua. Kalau bisa jangan bergantung sama anakmu. Saya udah ngomong sama anak-anak. Kemarin anak saya kebaktian di malam, saya bilang, anak-anak dengar ya papa mama. Kalau kalian tanya apa yang paling menyenangkan papa mama? Kalau kalian akur dan kompak. Jangan pikirin papa mama. Papa mama punya tabungan sendiri hari tua. Nggak banyak-banyak, cukup. Kalian pikirin antar saudara. Kalau ada saudara yang susah, tolong saudaramu. Papa mama nggak usah pikirin. Walaupun memang perlu diperhatikan. Kami sudah punya tabungan sendiri, jangan khawatir. Jadi nggak usah balas pada orang tua. Kami membesarkan kalian bukan untuk kalian balas. Seperti matahari menyinari bumi. Matahari nggak minta balas dong sekarang. Gantian menyinari saya. Nggak perlu begitu. Orang tua memang punya kewajiban membesarkan anak, menyekolahkan, membuat mereka mandiri. Nggak perlu minta balasan. Maka itu sebab itu orang tua mesti punya tabungan di hari tua. Sampai kita ditaruh di panti jompo pun nggak menyusahkan orang, punya dana sendiri. Ada orang yang suka di panti jompo, ada orang yang nggak mau tetap tinggal dengan anak-anaknya. Silakan saja. Jadi nggak semua orang, kalau ditaruh di panti jompo, anak puhau, nggak juga. Ada orang tua nggak mau berisik sama cucu dan anak. Dia bilang, udah nggak apa-apa dengan panti jompo aja. Saya banyak teman di sana. Ya silakan. Tapi biayanya jangan sampai kurang. Oh enggak, saya nggak mau panti jompo, saya mau anak cucu. Ya tinggal anak cucu, rawat dengan baik. Mana-mana saja orang tua suka. Paham nggak Bapak Ibu? Oke. Nah, dengan orang tua, memberi kepada Allah dan orang tua harus diatur dengan bijaksana. Ini bagus orang anak begini, bagus. Anak yang baik. Tapi lihat ada Alkitab mengatakan gini. Sebab firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu, ibumu. Dan lagi, siapa mengutuki ayah dan ibunya itu harus dihukum mati. Dulu di zaman Taurat nggak boleh ngutuk orang tua, nggak boleh ngomong kasar sama orang tua. Tapi sekarang banyak anak-anak kurang ajar, nggak kasih uang jajan, pintu dibanting, ngomong anak bapaknya anjing babi lu gitu, malah bunuh papa mamanya nggak dibeliin motor, HP. Kurang ajar anak-anak sekarang. Kalau kurang didik, sebetulnya yang salah orang tuanya. Orang tua tidak mendidik dengan baik. Kalau orang tua mendidik anak dengan baik, anak pasti hormat sama orang tua. Setuju nggak? Iya. Lihat ayat 5. Barang siapa berkata kepada ibunya, mama papa, apa yang kuberikan padamu sudah kuberikan ke gereja, ke persembahan kepada Allah. Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, mesti uang ini untuk kamu mama papa. Tapi sudah kuberikan, kugunakan untuk persembahan kepada Allah. Maksudnya gini, ini buat papa mama ya. Tapi nggak jadilah aku kasih ke gereja aja. Katanya Tuhan lebih baik dari orang tua gitu, lebih tinggi. Nah, kalau aku sudah berikan persembahan ke gereja, ke dalam bait Allah, aku nggak ngasih lagi orang tua ya, mama papa tahu ya, sadari ya, maklum ya, nggak gitu, nggak boleh. Lihat kalimatnya, orang itu tidak wajib lagi menghormati papa ibu. Salah tuh. Dengan demikian firman Tuhan kamu nyatakan tidak berlaku. Kamu ikuti adatmu, kamu ikuti peraturanmu sendiri. Hei orang-orang munafik kata Tuhan. Benar nubuat tentang Yesaya ini. Bangsa ini, umat ini bisa memuliakan Tuhan. Nyanyi-nyanyi di gereja, aku mencintai Tuhan segala macam. Tapi padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan, ajaran manusia, bikin peraturan sendiri. Jadi yang benar gimana? Yang benar adalah mengasihi sesama termasuk orang tua. Memberi persembahan ke gereja harus. Memberi kepada orang tua harus. Menolong saudara yang susah harus. Atau saudara gak seiman, kalau bisa silakan. Bagi-bagi berkatmu dengan bijaksana. Sampai tidak ada yang kekurangan termasuk dirimu sendiri. Pak, saya emang gak ada duit. Ya seberapa? You punya 1 juta? Oke. Umpamanya ngasih ke gereja 50.000, kasih orang tua 50.000, kasih ke saudara seiman 50.000, kasih saudara yang gak seiman 50.000. Nah sisanya ditabung, disimpan. Umpamanya diatur begitu rupa. Banyak orang gak bijaksana, juga terlalu ekstrim. Gak usah ke gereja ngasih ke orang tua aja.
atau ngasih ke gereja saja, orang tua nggak usah. Dua-dua salah. Yang benar harus diatur dengan bijaksana. Itu namanya mengasihi sesama. Pak, agak telat dikit nggak apa-apa ya, tanggung atau udahan aja. Terus. Gitu, kita ikuti Pak Lurah lah. Dua hukum ini sempurna, Ibu Bapak, sempurna. Anda lihat ini. Sore. Jadi kita nggak usah ngopi lagi, nggak nongki ya. Oke, hemat. Jadi nggak nongki. Hukum ini sempurna. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasih sesamamu sempurna. Ini lihat salib. Ini kasih Tuhan Allahmu ke atas. Manusia mengasihi Tuhan ke atas. Dan kasihlah sesamamu. Maka jadilah salib. Salib ini yang menyempurnakan hukum Taurat. Mari kita lihat. Jawab Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini sempurna sekali. Agama apapun, hukum apapun masuk dalam hukum ini. Maka kedua hukum ini sangat penting. Kenapa penting? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sama itu sama pentingnya. Bagaimana caranya? Dengan mengasihi Tuhan kita tidak menyembah berhala. Itu hukum Taurat. Ada 10. Lihat ya. Kalau aku mengasihi Tuhan, maka aku tidak akan menyembah berhala. Cuma satu aja Tuhan. Itu maksudnya. Jadi tergenapi hukum Taurat yang pertama. Hukum Taurat yang kedua, jangan membuat patung. Betul kan? Masih ingat kan? Kalau engkau mengasihi Tuhan, maka kita tidak menyembah patung. Pak, boleh buat patung nggak? Boleh, tapi jangan disembah. Di salib juga ada patung kan? Ada salib. Terus umumnya di gereja taruh patung. Boleh saja. Tapi bukan untuk disembah. Sebagai simbol boleh, peringatan boleh, tapi tidak boleh sembah. Jangan buat patung. Maka gereja kita nggak pernah ada patung. Supaya lebih bersih itu kelihatannya. Kalau engkau mengasihi Tuhan, maka engkau tidak mematungkan. Kalau buat Allah patung jadi rendah, Allah nilainya jadi turun. Patung nggak bisa buat apa-apa. Allah Maha Kuasa. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita nggak boleh sembarangan nyebut nama Tuhan. Sumpah pun hati-hati. Sumpah demi nama Yesus. Nggak boleh lo. Sembarangan pakai bawa nama-nama Tuhan. Hukum yang keempat, hukum Taurat. Hormati hari Sabat dan kuduskan. Sekarang kita mengasihi Tuhan. Datang hari Minggu beribadah. Jangan pernah absen. Pakai alasan-alasan tertentu. Oh, saya ada kondangan. Kondangan geser dikit. Telat dikit nggak apa-apa. Yang penting datang sama Tuhan. Ada janji geser. Maaf ya, saya ke gereja dulu, nanti ketemu kamu setelah pulang gereja ya, di atas jam 12 ya. Mesti begitu. Itu namanya mengasihi Tuhan dan menghormati Dia. Lalu hukum yang kelima, hormati orang tua. Kalau engkau mengasihi sesama, engkau mesti menghormati orang tuamu. Enggak boleh ngomong kasar. Engkau mesti peduli sama dia, merawat dan memperhatikan. Dulu kecil kamu dirawat mama, papa. Masih kecil dulu diajar jalan. Nanti kalau mama, papa udah tua, ajar mamamu jalan, tuntun dia. Ingat ya? Oke. Kalau engkau mengasihi sesamamu manusia, tidak saling bunuh. Saya nggak setuju dengan perang. Saya nggak setuju dengan perang. Jangan bikin masalah, jangan bikin ulah. Diplomasi saja, bikin cara damai, gencatan senjata. Jangan membunuh karena Tuhan mengajar jangan membunuh. Kalau engkau mengasihi, engkau tidak akan membunuh. Kalau engkau mengasihi, tidak akan berzina. Kalau engkau mengasihi, engkau tidak akan mencuri milik orang lain. Kalau engkau mengasihi, engkau tidak akan berdusta. Kalau engkau mengasihi, engkau tidak mengambil hak orang lain. Maka dengan mengasihi Tuhan dan sesama, maka seluruh hukum terpenuhi. Atau dengan kata lain, dengan matinya Yesus menggunakan salib, seluruh tuntutan hukum Taurat terpenuhi. Jadi Yesus itu adalah penyempurna hukum agama di dunia ini. Anda dan saya adalah paling beruntung karena seluruh hukum sudah ditanggung oleh Yesus dengan kematiannya melalui salibnya. Salib yang vertikal, vertikal gini, itu adalah tanda kita mengasihi Tuhan. Ini. Kemudian garis yang horizontal ini tanda kita mengasihi sesama kita. Maka jadilah salib. Betapa dahsyatnya salib itu. Bukan ada jin di belakang salib. Itu orang ngomong seenaknya aja. Dia nggak tahu apa arti salib. Betapa agungnya salib itu. Betapa hebatnya salib itu.
Jika kita mengasihi Yesus, maka kita sudah mengasihi Tuhan dan sesama kita dengan benar. Paham Bapak Ibu? Praktekkan ini. Kejarlah selama hidupmu nanti. Praktekkan bagaimana cara mengasihi Tuhan, bagaimana cara mengasihi sesama. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Jemaat saja naikkan pujian ini. Aku mengasihi